Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis sistem dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Desta Lulu Fatmala dengan NIM A1C022072 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang Means and Change. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada FT Herawati dengan NIM A1C022014, yang kedua Ferian Miftahul Rizky dengan NIM A1C022032, yang ketiga ada Ardi Lutfi Julianto dengan NIM A1C022060. Yang terakhir ada Ilham Bayu dengan NIM A1C022094. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Ilham Bayu. Pengertian MEC, Means and Change, merupakan tool manajemen yang digunakan untuk menggali motivasi seorang dalam menggunakan atau membeli sebuah produk. Metode ini mengaitkan antara karakteristik yang melekat pada produk atau jasa atau disebut juga atribut dengan konsekuensi akibat menggunakan produk dan jasa tersebut, serta nilai-nilai personal atau value yang dimiliki oleh konsumen. Secara konsep, MEC menggambarkan hubungan antara atribut, konsekuensi, dan value. Next. Penerapan MEC dengan judul penggunaan metode MEC dalam evaluasi pembelian laptop bagi mahasiswa. Penelitian kami ini mengeksplorasi proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam membeli laptop menggunakan pendekatan Means and Change atau MEC dengan metode laddering, content analysis, implication matrix, dan hierarchical value map atau disingkat HVM. Ditemukan hubungan antara atribut produk, konsekuensi penggunaan, dan nilai personal. Atribut seperti performa, harga, dan merek berpengaruh pada efisiensi dan kenyamanan, yang kemudian mengarah pada nilai seperti kepercayaan diri, kepuasan, dan motivasi pribadi. Analisis centrality menunjukkan bahwa motivasi pribadi adalah elemen paling sentral dalam struktur kognitif mahasiswa. Visualisasi HVM memperjelas jalur makna dari atribut teknis ke nilai personal, memberikan wawasan bagi pengembang produk dan pemasar dalam merancang strategi komunikasi yang menyentuh aspek emosional konsumen. Next. Laddering. Pada tahap pertama mencari MEC dimulai dengan mencari laddering produk. Laddering dalam Means and Change adalah teknik untuk menggali hubungan antara atribut produk, manfaat yang dirasakan, dan nilai pribadi konsumen. Melalui proses bertahap, laddering membantu memahami alasan mendalam di balik pemilihan konsumen dan fitur produk hingga makna personal yang lebih dalam. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada tabel di sebelah kiri, di mana tabel tersebut menunjukkan nama-nama konsumen serta jawaban dari soal yang telah diberikan. Next. Selanjutnya, coding akan dibacakan oleh Ferian.
Oke, selanjutnya coding. Coding adalah mengkodingkan kata kunci yang didapat dari percakapan lettering, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban konsumen ke dalam kategori yang dapat dianalisis. Seperti yang terlihat di bagian kiri, contoh kasusnya adalah memilih laptop. Terlihat di sini untuk T1 performa laptop dikelompokkan dari jenis prosesor, chipset, spesifikasi tinggi, kinerja, dan lain-lain. Untuk T2, merek dan kepercayaan dikelompokkan dari merek terkenal, review positif, dan lain-lain. Kemudian T3, harga ekonomi, T4, spesifikasi pendukung, T5, dukungan akademik, dan T6, motivasi pribadi. Next. Kelebihan-kelebihan. Mundur, mundur. Lu. Oke, selanjutnya adalah implikasi matriks. Implikasi matriks merupakan sebuah alat analisis yang menggambarkan hubungan antar elemen seperti atribut, konsekuensi, dan nilai yang ditemukan melalui proses laddering. Matriks ini menunjukkan seberapa kuat dan seberapa sering hubungan antar elemen tersebut yang muncul berdasarkan hasil wawancara, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi jalur berpikir konsumen dari karakteristik produk hingga nilai pribadi. Dengan demikian, implikasi matriks membantu merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dan relevan. Berikut untuk contohnya seperti yang terlihat, sehingga didapat tabel tersebut, kemudian didapat juga abstraksi setiap eh, T1, T2, T3, T4, T5, dan seterusnya, dan centrality index-nya juga didapat. Next. Kemudian cut off. Dalam analisis mean and change, konsep cut-off 1, 2, 3 merujuk pada kedalaman rantai hubungan makna yang dianalisis antara atribut produk, konsekuensi penggunaan, dan nilai-nilai personal konsumen. Cut-off 1 memfokuskan pada hubungan langsung antara atribut dan konsekuensi awal, baik fungsional maupun psikososial. Cutoff 2 memperluas analisis dengan mempertimbangkan hubungan yang melibatkan satu langkah mediasi, menghubungkan atribut dengan konsekuensi yang lebih abstrak atau mengaitkan konsekuensi fungsional dengan konsekuensi psikososial. Terakhir, cutoff 3 mencakup rantai makna yang paling panjang, menghubungkan atribut atau konsekuensi hingga mencapai nilai-nilai personal yang mendasar melalui dua atau lebih langkah mediasi. Penggunaan batasan cut-off ini membantu menyederhanakan analisis, mengidentifikasi hubungan kunci pada tingkat abstraksi yang berbeda, mempengaruhi visualisasi dalam hierarchical value map. Seperti yang terlihat di sini ada 3 cut-off dari hasil proyek kami. Untuk cut-off level 1 itu sebenarnya tidak menghilangkan apa-apa. Untuk cut-off yang kedua menghilangkan angka-angka 1 dan yang ketiga menghilangkan angka 2. Kemudian untuk hasilnya didapat untuk cut-off level 1 total sel aktif masih 21, persentase sel aktifnya masih 100%, total link aktif 1 dan persentase link aktif 100%. Kemudian untuk yang kedua total sel aktifnya 10, kemudian persentase sel aktifnya 47,6% dan total link aktifnya 0,68571 dan persentase link aktifnya 68,57%. Dan yang ketiga total sel aktifnya 3, kemudian persentase sel aktifnya 14,2%, kemudian total link aktifnya adalah 0,2851 dan persentase link aktifnya adalah 28,57%. Selanjutnya, hierarki value map akan dibacakan oleh Ardi. Baik, selanjutnya hierarchical value map atau HVM. Hierarchical value map adalah representasi visual dari hasil analisis
means and change yang menunjukkan hubungan hierarkis antara atribut produk, konsekuensi yang dirasakan, dan nilai-nilai pribadi konsumen. Dalam HVM, elemen-elemen tersebut dihubungkan dalam bentuk peta bertingkat, mulai dari atribut di level bawah, konsekuensi di tengah, hingga nilai di puncak. Peta ini membantu memahami bagaimana konsumen mengaitkan fitur produk dengan tujuan atau nilai hidup mereka, sehingga berguna untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berfokus pada motivasi emosional konsumen. Gambar di samping merupakan contoh dari HVM. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa T6 memiliki warna yang paling gelap, menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh yang paling besar. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan MHC yang diterapkan dalam penelitian ini memberikan wawasan mendalam terhadap struktur kognitif konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian laptop ini didapatkan hasil melalui berbagai macam tahap, salah satunya cut-off. Pada cut-off level 1 yang hanya mempertimbangkan hubungan langsung antara topik tercatat 21 sel aktif dalam matriks inflasi, merepresentasikan 100% potensi hubungan langsung yang teridentifikasi. Jumlah ini kemudian menurun drastis menjadi 10 sel aktif atau 47,6% pada cut-off level 2, yang melibatkan satu langkah mediasi dan semakin menyusut menjadi hanya 3 sel aktif atau 14,2% pada cut-off level 3 yang mempertimbangkan dua langkah mediasi. Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin panjang dan kompleks jalur asosiasi antara atribut, konsekuensi, dan nilai, semakin sedikit pula konsumen yang memiliki hubungan mental yang kuat dan signifikan di sepanjang rantai tersebut.